Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temuan 7, pengarsipan, pengarsipan dan kompresi. Di praktikum ini akan melakukan membuat file arsip menggunakan tar dengan dan tanpa kompresi. Kompres dan buka kompresi file ke dalam file arsip zip, zip 2, zip. Gunakan zip dan unzip untuk mengompres dan membuka kompresi file arsip. Perintah pengarsipan arsip menggunakan gzip, zip2, tar zip atau unzip, dan xz untuk mengarsipkan dan memulihkan file. Perintah-perintah ini dirancang untuk menggabungkan beberapa file menjadi satu file atau mengompres file besar menjadi lebih kecil. Dalam beberapa kasus, perintah akan menjalankan kedua fungsi tersebut. Gunakan perintah tar berikut untuk membuat arsip directory attach simpan cadangan di my backup. Perintah tar digunakan untuk menggabungkan beberapa file menjadi satu file. Secara default, ini tidak memanfaatkan data. Opsi min-c memberitahu perintah tar untuk membuat file tar. Opsi min-v adalah singkatan dari verbose yang menginstruksikan perintah tar untuk mendemonstrasikan apa yang dilakukannya. Opsi min-v digunakan untuk menentukan nama file tar. Langkah 2, tampilkan konten file tar dengan menggunakan opsi yang tersedia. Daftar konten verbose. Tampilkan konten file tar dengan menggunakan opsi yang tersedia. Perhatikan bahwa file dicadangkan secara rekursif menggunakan nama jalur relatif. Ini penting karena ketika mengekstrak file tersebut akan ditempatkan di direktori saat ini, bukan menimpa file saat ini. Langkah 3, untuk membuat file tar yang dikompresi, gunakan opsi min-z. Opsi min-z memanfaatkan utilitas gzip untuk melakukan kompresi.
Perhatikan perbedaan ukurannya. Cadangan pertama 10 kilobyte lebih besar dari cadangan kedua 306. Dan di sini punya saya 100, yang keduanya 11.000. Langkah keempat, ekstrak isi arsip. Data dikembalikan ke direktori saat ini secara default. Jika ingin file kembali ke lokasi aslinya, pertama-tama dapat melakukan cd ke direktori atau lalu menjalankan perintah tar. Namun, dalam contoh ini harus masuk sebagai administrator karena membuat file di direktori atau webpage hanya dapat dilakukan oleh administrator. Kelima, untuk menambahkan file ke arsip yang sudah ada, gunakan opsi insert ke perintah tar. Jalankan perintah berikut untuk melakukan tindakan ini dan verifikasi keberadaan file baru di arsip tar. Tar min rc udev tar attach host tar min rc udev tar. Langkah ke-6 dalam contoh berikut akan menggunakan gzip dan gunzip untuk mengopresi dan membuka kompresi file. Jalankan perintah berikut untuk mengompres salinan file Word. cp user share each Word ls min l Word gzip Word 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 ls min l Word gzip Word 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 Word. Perhatikan ukuran file zip 255996 pada contoh di atas. Jauh lebih kecil dari file aslinya 938888. Karena di sini saya tidak ada direktorinya tidak ada. Ini saya klik. Langkah ke-7, jalankan perintah berikut untuk membuka kompresi file workspace. Unzip workspace s min l word.
Linux menyediakan sejumlah besar utilitas kompresi selain gzip, gunzip. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kompresi lebih cepat. Tingkat kompresi lebih baik, lebih fleksibel, portable, kompresi lebih cepat, dan lain-lain. Perintah gzip, gunzip sangat populer di Linux, tetapi harus menyadari bahwa gzip 2 atau gunzip 2 juga populer di beberapa distribusi Linux. Beruntung, sebagian besar fungsi, cara menjalankan perintahnya, dan opsinya sama dengan gzip gunzip. Langkah 8. Menggunakan bzip 2 dan gunzip 2 untuk mengompresi dan membuka kompresi file sangat mirip dengan menggunakan gzip dan gunzip. File terkompresi dibuat dengan ekstensi bzip2. Ekstensi dihapus saat tidak dikompresi. Jalankan perintah berikut. ls min lword bzip2 word ls ls min lword bzip2 word ls word.bzip2. Jika membandingkan ukuran file bzip2 34 5560 yang dihasilkan dengan ukuran file .gz 259983 dan dari langkah 7 akan melihat bahwa gzip melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menkompresi file khusus. Langkah 9. Jalankan perintah berikut untuk membuka kompresi file Word bz2. ls min l word.bz2 bunzip 2 words.bz2 ls min l word. Langkah 10. Menggunakan xz dan unxz untuk mengompres dan membuka file. Kompresi file juga sangat mirip dengan menggunakan gzip dan gunzip. File terkompresi dibuat dengan ekstensi .xz. Ekstensi dihapus saat tidak dikompresi.
Jalankan perintah berikut untuk mengompres salinan file Word. ls-lword fz word ls-lword.fz. Jika membandingkan ukuran file fz yang dihasilkan 198.756 dengan ukuran file .gz 259.983. Dari langkah 7 akan melihat bahwa fz melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam mengompres file khusus ini. Langkah 11, jalankan perintah berikut ke kompresi file word.fz. ls-lword.fz onfz words.fz ls-l-word. Sementara file arsip gzip, pzip, dan fz umumnya digunakan di Linux. Jenis arsip zip lebih umum digunakan oleh sistem operasi lain, seperti Windows. Bahkan aplikasi Windows Explorer memiliki dukungan bawaan untuk mengekstrak file arsip zip. Oleh karena itu, jika berencana untuk berbagi arsip dengan pengguna Windows, biasanya lebih disukai menggunakan jenis arsip zip, tidak seperti gzip dan bzip 2. Saat file dikompresi dengan perintah zip, salinan file asli akan dikompresi dan file asli tetap tidak dikompresi. Langkah 12, gunakan perintah zip untuk mengompres file Word. Zip zipword.fz.word ls-lwords zip.zip. Pada contoh di atas, argumen pertama word zip dari perintah zip adalah nama file yang ingin dibuat. Argumen yang tersisa words adalah file yang ingin Anda tempatkan di file terkompresi. Penting, tidak diharuskan menggunakan ekstensi zip.zip. Ekstensi .zip untuk nama file terkompresi, namun akan sangat membantu untuk menentukan jenis file. Ini juga dianggap sebagai code style saat mengirim file arsip ke orang lain. Kompresi direktori sudah dan isinya dengan kompresi zip. Zip dot udef.zip udef ls-l udef.zip. Perintah tar yang dibahas sebelumnya di praktikum ini secara otomatis menelusuri subdirektori apapun dari direktori yang ditentukan untuk diarsipkan dengan perintah bzip2, gzip, dan zip. Opsi -r harus ditentukan untuk melakukan rekursi ke dalam subdirektori. Langkah ke-14, untuk melihat konten arsip zip, gunakan -l dengan perintah unzip. Unzip -l udef.zip. Langkah 15, untuk mengekstrak arsip zip, gunakan perintah unzip tanpa opsi apapun. Dalam contoh ini, pertama-tama kita perlu menghapus file yang dibuat pada contoh tar sebelumnya.
rm min r attach unzip udef zip udef.zip. Selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.